Mati moksa diasosiasikan sebagai orang yang meninggal tidak ada makamnya. Mati moksa juga diasosiasikan sebagai orang yang mati atau meninggal dengan cara menghilang begitu saja dengan seluruh jiwa raganya. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Dan orang-orang yang mati moksa, biasanya dipercayai sebagai orang yang istimewa dan berilmu tinggi alias sakti mandraguna. Orang-orang Indonesia yang dipercayai memiliki ilmu tinggi dan sakti mandraguna dipercayai pula dapat menempuh jalan kematiannya dengan mati moksa itu. Indonesia yang dipercayai konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari ketiga pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi, proses kelahiran manusia kembali ke dunia berulang-ulang. Siapa sajakah mereka? Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Misteri kematian Mahapati Gajah Mada. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada, sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib Putri Sunda akibat konflik perang bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dia Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dia Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada, hingga ia pun melakukan tapa samadhi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala, mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Dan sampai hari ini, sangat diyakini kalau Mahapati Gajah Mada itu meninggal secara moksa, masuk ke nirwana atau alam, dunia orang mati dengan segenap jiwa dan raganya. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya, berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja, namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain, agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutri Singha Parakrama Utungga Dewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri Jayasaba. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut,
Jayasabha mengalami kekalahan, ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras jnana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia. Dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidup. Itulah ketiga orang sangat sakti di Nusantara yang mencapai jalan kematiannya dengan mencapai moksa, melebur ke alam kematian atau menuju nirwana dengan segenap jiwa raganya. Dan dalam tataran dunia, hanya orang-orang yang bukan hanya berilmu tinggi, tetapi juga berhati mulia dan berjiwa bijaksana yang dapat mencapai tahap kematian moksa itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya.